Bukan. Iya. Kalau buta ada tangannya enak. Tangan ini. Satu. Bawang jujur. Bawang. Siapa? Kakek mana? Nah, kita mulai ya. Nenek. Lagi itu. Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abang Hanan mana Abang Hanan? Allah Ta'ala Al-Quranul Karim. Ijam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga selalu kita mempelajari, memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dibudayakan oleh Muhammad kepada umatnya agar selalu berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkannya, yaitu Kitabullah. Setelah Muhammad tiada, maka yang mewarisi ajaran ini adalah umat-umatnya yang istiqomah dengan dua pusaka itu, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, dalam kitab-kitab Al-Quran, kalau kita akan melihat bagaimana akhlaknya Muhammad, kita baca kitabnya. Setelah kita baca kitabnya, kita pahami, kita pelajari, kita siarkan, kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Muhammad itu selalu dipimpin, kalau diarahkan dan diluruskan oleh Al-Quran agar dia selalu berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikannya kepada kita. Jadi oleh sebab itu kita pagi hari ini kita akan selalu memberikan penyegaran kepada kita semua, ya, agar kita selalu hidup dalam Islam, hidup di dalam membudayakan ajaran Islam. Nah, sekarang yang pertama sekali baca siapa nih? Baca. Surat kedua ayat 286. Allah tidak berani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari keajaiban yang jadi kayak Hatim dikit lagi.
kepada Hati, orang-orang aku ada sama ibu. Hati kan yang palingnya sama ibu. lingkungan kepada Di payah. Ibu kan ada yang mirip ibu. kalau itu terhadap kaum kafir. Ya, kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 286 yang dibaca oleh Anak artinya tadi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi Allah tidak pernah memberikan beban yang berat kepada orang yang bagi nenek. mengikuti ajarannya, tapi Ada hanya pegang sesuai dengan dengan Maria. kesanggupan. Dan dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Kalau dia melakukan sesuatu dengan kebaikan, dia akan diberikan pahala. Dan dia melakukan kejahatan, dia akan diberikan siksa. Inilah Allah itu adilnya kepada orang-orang yang pada semua manusia. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Jadi bahwa manusia itu memohon kepada Allah agar dia jangan menghukum kalau lupa dan bersalah. Nah, kelemahan manusia adalah selalu lupa. Nah, itu dimohonkan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa itu orang-orang yang sebelum kita? Adalah para nabi, para mujahidin, para sahabat. Nah, orang itu selalu mempertaruhkan jiwa, raganya, dan hartanya untuk menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikul. Nah, jadi ini permohonan orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang kualitas imannya masih rendah. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dia dipikulkan bebannya dia pikul. Karena wawasan pengetahuannya masih rendah, keyakinannya masih dangkal. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Ini permohonan orang-orang yang lemah yang seperti ini. Dia tidak sanggup untuk melakukan. Jadi maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Minta rahmat. Dan Engkaulah penolong kami. Mohon tolonglah kami terhadap kaum kafir. Kenapa kita yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah kita hidup di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang kafir. Inilah masalahnya. Selama kita hidup di dunia, kita akan selalu berdampingan dengan orang kafir, orang-orang yang musuh-musuh Allah. Nah, kita lanjut. Baca aku. Yang itu makannya di bawah ya. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
Termasuk dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kefikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ya, kalau kita perhatikan di surat 17, surat Al-Isra ayat 84. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda. Katakanlah, tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Kalau orang yang kaya, tentu dia akan berbuat sesuai dengan kekayaannya. Orang yang lemah sesuai dengan kelemahannya. Yang wawasan pengetahuannya rendah, tentu dia akan selalu sesuai dengan itu. Jadi Allah tidak membebankan kepada orang yang seperti itu. Jadi Allah paham terhadap manusia itu sendiri. Jadi tidak disamakan kekuatan orang-orang yang lemah dan orang yang paham terhadap ajaran Islam ini. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar dalamnya. Nah, jadi termasuk di dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat yang pengaruh dalam sakit sekitarnya. Jadi kalau orang itu misalnya berbuat sesuai dengan keadaannya, kalau dia miskin ya badannya mungkin tidak seperti orang-orang yang punya kemampuan. Boleh. Kalau dia misalnya sakit, tentu dia akan berbuat sesuai dengan kekuatannya sendiri. Kalau dia terbaring di rumah sakit, dia akan selalu taat kepada Allah. Nah, ini adalah menunjukkan kepada udah ya. Ya, kita lihat, kita perhatikan itu yang seperti ini. Kemudian di dalam surat 64 ayat 16, ya kan? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa sya'an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan, dan dengarlah serta taatlah, nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri. Jadi masing-masing kita itu disuruh bertakwa. Jadi tidak rombongan, tetapi setiap diri itu bertakwa sesuai dengan kemampuan. Kemudian taatlah artinya ikutilah aturan-aturan yang sesuai dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian nafkahkanlah yang baik untuk dirimu. Apa yang baik untuk diri kita? Kalau misalnya kita punya ilmu pengetahuan. Kalau kita punya harta, ya harta. Kalau kita punya materi, ya materi. Kalau kita tidak punya apa-apa, tetapi kita tidak punya nasihat saja, nasihat tidak termasuk nafkah. Dan barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, nah, maksudnya dipelihara, siapa yang pelihara dari pikiran dirinya? Maksudnya orang itu tidak pikir. Kalau orang memelihara pikir, berarti dia pikir. Siapa yang dipelihara dari pikiran dirinya, nah, berarti dia tidak pikir, pemurah. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi jangan memelihara pikir. Pengertiannya di sini adalah memelihara dari kepikiran dirinya, jangan sampai pikir. Kita disuruh pemurah.
maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maksudnya nafkahkan nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Karena menafkahkan itu barang-barang yang sudah tidak laku, atau kalau buah yang sudah busuk, ya, atau barang-barang bekas, apa yang bisa kita lakukan? Silakan dipakahkan, karena itu yang bisa kita lakukan. Lanjut. Ya. Nah, siapa baca tuh? Sesungguhnya Dibuka. orang-orang yang Dibuka andanya dulu. Mic-nya dibuka. Mik. Sesungguhnya gede banget. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilanati Allah dan dilanati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya. Di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Nah, artinya orang yang menyembunyikan itu orang-orang yang tidak mau menyampaikan, orang-orang yang malas, orang-orang yang berpaling dari ajaran-ajaran Allah itu. Berarti dia tahu tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu menyembunyikan namanya. Kita tahu sholat itu wajib, kita tidak lakukan, itu berarti menyembunyikan. Kita tahu berbuat baik itu dapat pahala, kita tidak lakukannya, berarti kita menyembunyikan. Nah, jadi orang yang malas, orang yang lalai terhadap itu, yaitu ancamannya yang telah kami berikan kepada mereka, ya, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Nah, sudah diberikan penerangan dari Alkitab itu, mereka itu dilanati oleh Allah dan dilanati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Enak nggak? Nih lagi kalau Nah, kenapa dilanati oleh Allah? Kenapa dia hanya menyimpan yang dia tahu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Bersedekah itu baik, tetapi dia tidak lakukan. Berbuat baik kepada siapapun itu baik, mendidik anak itu baik, tetapi dia tidak lakukan. Nah, ini berarti menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan keterangan oleh Allah. Banyak kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak diserahkan kepada sebuah lembaga sekolah, ya, sekolah pesantren misalnya atau sekolah umum. Tetapi guru-gurunya tidak masuk kelas, ya kan? Anak-anaknya belajar sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah bullying. Tidak ada diajarkan oleh guru. Itu semuanya aparat yang ada di sana, gurunya, orang tuanya juga semuanya itu akan mendapat laknat dari Allah. Apa contohnya? Nah, kalau terjadi misalnya bullying, anak-anak dipukulin sampai pingsan sampai mati, masuk ke dalam rumah sakit, siapa yang dilaknatinya? Termasuk kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya akan mendapatkan musibah yang seperti itu. Kenapa? Itu adalah menyembunyikan suatu kebenaran. Kenapa orang tua menyerahkan sekolah itu tidak memeriksa dulu sekolah itu benar apa enggak? Kenapa guru itu mendirikan sekolah, kepala sekolah itu tetapi tidak diawasi dan tidak diajarkan yang benar kepada murid-muridnya, padahal orang sudah ngumpul di sana. Jadi banyak terjadi sekolah kosong, kelas kosong, tidak diajarkan, tidak dapat pelajaran dari sana. Akhirnya anak-anak itu suka-suka dia. Terjadilah bullying
kepada anak-anak yang masih usia sekolah. Kasihan kita melihat dipukulin dengan dengan bangku, ditendang, padahal itu tidak ada apa-apanya. Kenapa masalahnya? Tidak ada bermasalah anaknya sebenarnya. Itu namanya dilaknati oleh Allah. Semua orang melihat prihatin, ini sekolah harus ditutup, ini seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan dilaknati. Jadi Allah marah kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau dia mau mendirikan sekolah, ya dirikanlah dengan cara yang benar. Ikuti aturannya. Kalau anak muridnya harus diajarkan. Begitu juga orang tua, jangan hanya menyerahkan semuanya kepada sekolah itu. Dia tidak berbuat apa-apa di rumah, tetapi anaknya diserahkan di pesantren, dia lepas tangan. Itu namanya menyembunyikan. Tak benar itu. Di rumah itu harus dididik anak-anaknya. Sampai ke sekolah kita awasi, kita perhatikan bagaimana pendidikan anak-anak kita. Nah, jangan sampai terjadi yang seperti itu di dalam keluarga. Kita lanjut. Sudah ya. Lanjut. Ya. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan atau apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya, tak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad. Ya, dalam surat 5 ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balighu ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'alu famaya ibalagha risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah memanggil, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi Rasul itu hanya disuruh menyampaikan, bukan memperbaiki orang itu, tapi menyampaikan. Dan jika tidak kamu kerjakan, apabila tidak disampaikan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Nah, jadi Rasul itu kewajibannya hanya mengingatkan dan menyampaikan. Dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Nah, jadi kalau Allah, amanat Allah itu kita sampaikan, pasti Allah akan memelihara kita dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi bagaimanapun orang kafir mau mengganggu kita, itu tidak peduli kita, tetapi kita yang penting kita istiqamah dengan apa yang disampaikan Allah. Bahwa kita, Allah itu yang akan memelihara dari gangguan manusia. Manusia maksudnya manusia yang kafir tadi. Maksudnya tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi dikepung oleh orang-orang kafir akan dibunuh, tetapi karena Allah memeliharanya, maka Nabi Muhammad itu tidak terbunuh. Ya, itulah contohnya. Oh, baca sini maksudnya. Double suara. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripadanya. Ya, surat 5. Ya.
Surat 5 ini surah Al-Maidah ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma alal rasuli illal balal wallahu ya'lamu ma tubduna ma wa ma taktumun. Kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan. Nah, kalau kita mewariskan Rasul adalah menyampaikan. Kita wajib buka mulut untuk menyampaikan sesuatu kebenaran itu kepada anak-anak kita, supaya dia jangan tersesat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, jadi Allah itu tahu. Kalau kamu tidak menyampaikan, Allah tahu. Kalau kita menyembunyikan sesuatu, Allah tahu. Nah, ya. Di dalam surat 3 ayat 104 saya lanjutkan. Wala takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu azim. Dan hendaklah ada di antara kamu, maksudnya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Maksudnya di dalam keluarga kita ini ada di golongan kita itu yang menyampaikan kebajikan. Jangan sampai sama semua. Kalau sama bodoh, sama jahat semua. Tetapi di dalam keluarga itu hendaklah ada di antara kamu, segolongan kamu. Dalam keluarga kamu orang yang menyampaikan sesuatu kebajikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Jadi kalau orang satu rumah itu kafir semua, zalim semua, tidak ada yang menyeru kepada yang ma'ruf dan yang mungkar. Itu adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah di antara segolongan kamu yang menyampaikan itu. Jangan kita menjadi orang bodoh semua. Harus tahu di antaranya. Ada ya di antara anak cucu kita yang soleh. Dan dia yang akan menyampaikan. Ya. Ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan aturan Allah. Sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari padanya, dari kebaikan itu sendiri. Jadi orang-orang yang mungkar itu adalah orang-orang yang jahat. Orang yang ma'ruf itu adalah orang-orang yang baik. Kita lanjut. Pasti dia bisa bikin lagu. Serulah manusia kepada jalan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bataplah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, di surah 16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla anis sabil wa huwal a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia. Nah, ini kalau kita manusia ini diseru nih. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, jadi manusia itu tidak pandang kita siapapun manusianya, agama apapun dia, warna kulitnya seperti apa, apakah dia jelek atau baik, atau orang-orang itu pandangan tubuhnya kurang bagus, tapi kita wajib untuk menyeru manusia kepada Tuhannya dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi tidak boleh kasar.
Walaupun kita mau menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang itu tidak boleh dengan cara yang kasar. Disuruh oleh Allah itu lemah lembut, ya, dengan rasa kasih sayang. Bantah mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai menyakiti hati orang itu yang kita seru tadi. Nah, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah itu tahu yang menyeru dengan lemah lembut, menyeru dengan kasar. Nah, jadi kalau kita menyeru dengan lemah lembut, orang itu namanya menyeru dengan hikmah namanya. Kalau kasar berarti menyeru yang tidak sesuai dengan hikmah itu. Berarti orang yang tidak punya ilmu menyerunya. Jadi dia akhirnya kasar. Kalau orang dikasarin, pasti dia akan sakit hati, akan menjadi musuh kita. Nah, sesungguhnya Allah itu tahu siapa yang tersesat di jalannya. Kalau menyeru dengan kasar berarti orang tersesat. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk adalah orang yang punya ilmu tadi. Jadi hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, jangan sama saja. Ini benar, ini salah, sama saja, tidak boleh. Jadi oleh sebab itu tidak boleh dicampur adukan. Kalau benar, salah. Nah, jadi kita orang yang menyeru dengan hikmah itu orang yang punya ilmu, yang dapat petunjuk, itulah orang-orang yang disukai oleh Allah. Nah, sesuai dengan petunjuk Allah. Udah habis. Nah, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita baca tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.